poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama. Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Perhatikan dulu tempat duduknya dengan baik. Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, Ibu minta Ona untuk memimpin kita dalam doa. Berhenti dulu untuk mengecek kegiatan kalian ya. Iya Ibu. Jangan lewat lawan Ibu. Oke baik, kalian semua hadir ya. Iya Ibu. Ibu tanya dulu nih kabar kalian. Soalnya muka kalian semua terlihat lemah dan tidak lesu. Bagaimana kabar kalian? Baik Ibu. Ada yang sakit hati di sini? Iya. Soalnya kalau sakit hati kan konsentrasinya nanti terganggu. Tapi anak-anak Ibu semuanya sehat ya? Iya Ibu. Oke, jadi Ibu rasa kalian sudah siap untuk kita mempelajari materi hari ini. Masuk ke pembahasan materi, Ibu mau bilang sama kalian dulu. Menurut kalian matematika susah atau tidak? Susah Ibu. Tidak Ibu. Kenapa tidak? Karena tinggal menghitung. Oh, menurut dia tidak ya, tapi yang lain susah. Iya. Tapi kalau kalian mau matematika itu tidak segampang, kalian harus sungguh-sungguh belajar dan memperhatikan ketika guru menjelaskan agar apa yang kalian pikir susah dia menjadi gampang karena kalian mengerti. Dengan begitu harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari sesuatu, jangan setengah-setengah hati, karena kalau kita melakukan sesuatu dengan tidak ikhlas itu maka tidak berjalan dengan lancar. Oke, itu sedikit motivasi yang Ibu berikan untuk kalian sebelum kita masuk ke pembahasan materinya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, setelah pembelajaran kalian diharapkan mampu untuk dapat mendefinisikan sistem bersama linear 3 variabel. Kemudian kalian dapat mengubah soal konteks atau soal cerita ke model matematika. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan metode gabungan. Itu adalah 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini adalah definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah kumpulan 3 persamaan linear yang masing-masing memiliki 3 variabel, yaitu x, y, dan z. Nah, betul sekali dan diselesaikan secara bersamaan untuk dapat menentukan nilai dari ketiga variabel tersebut. Nah, ini adalah definisi sistem persamaan linear 3 variabel. Dari definisi tersebut, ada yang bisa mengemukakan pendapatnya dari definisi yang Ibu sudah kasih? Saya Oke, Nona Natalia silakan. Menurut saya sistem persamaan linear 3 variabel adalah kumpulan 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang sama yang diselesaikan secara bersamaan untuk menentukan nilai dari variabel tersebut. Oke, betul sekali. Berikan bagus, itu betul ya. Jadi dia merangkum definisi dari yang Ibu sudah taruh di slide tersebut. Tadi kita sudah mempelajari definisinya. Sekarang kalian bisa lihat ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel, di mana ada A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Itu pun A2 sampai A3. Ini adalah contoh dari bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi A1, B1 dan C1 ini adalah koefisien, sedangkan X, Y, dan Z itu adalah variabel. Sedangkan D1, D2, dan D3 itu adalah konstan. Jadi bentuk sistem persamaan linear 3 variabel itu dia memuat koefisien, variabel, dan juga konstanta.
Betul sekali. Nah, jadi tadi kita sudah mempelajari mengenai definisi, kemudian bentuk umum. Sekarang kita masuk pada metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di mana itu ada 4 metode penyelesaian. Jadi di sistem persamaan linear 3 variabel sebenarnya itu ada banyak sekali metode-metode penyelesaian, tapi 4 ini yang sering digunakan dalam sistem persamaan linear. Yang pertama ada metode gabungan, yang kedua ada eliminasi, yang ketiga ada metode grafik, dan yang keempat ada metode substitusi. Nah, jadi yang akan kita pakai untuk pembelajaran kali ini adalah metode gabungan. Di mana metode gabungan itu adalah metode yang menggabungkan antara substitusi dan eliminasi. Itu kita dapat mencari nilai X, Y, dan juga Z. Nah, betul sekali. Kita masuk pada contoh soal, di mana ada penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini contoh soal yang ibu kasih itu adalah bentuk dari soal cerita, di mana dari soal cerita ini kita akan ubah ke dalam model matematika akan seperti ini, dan dari model matematikanya kita akan mencari himpunan penyelesaian. Ya, betul. Jadi bunyi soalnya, seorang pedagang menjual 3 jenis buah, ada apel, jeruk, dan juga mangga. Jadi di kisarannya itu ada 2 apel, 1 jeruk, dan 3 mangga, harganya 30.000. Kemudian ada 3 apel, 2 jeruk, dan 1 mangga, harganya 32.000. Kemudian ada 1 apel, 4 jeruk, dan 2 mangga, harganya 28.000. Jadi yang ditanya itu berapa harga apel, jeruk, dan mangga dari satu-satu buah tersebut. Jadi dari contoh soal tersebut kita buat dalam model matematikanya. Jadi dari soal cerita ini kita misalkan dulu nilai X yang mana, nilai Y yang mana, dan juga nilai Z-nya yang mana. Jadi di sini kita misalkan X itu adalah harga 1 apel, sedangkan Y harga 1 jeruk, sedangkan Z itu harga 1 mangga. Nah, dari model matematika ini kita dapatlah persamaannya, yaitu 2X ditambah Y tambah 3Z sama dengan 30.000. Begitupun persamaan 2 dan juga persamaan 3. Nah, dari model matematika inilah baru kita akan mencari nilai X dan Y dan juga Z dengan menggunakan metode penyelesaian, yaitu metode gabungan. Nah, kalian bisa lihat pada layar itu ada langkah 1 dan langkah 2. Jadi kita kan pakai gabungan. Jadi itu kita pakai eliminasi dan juga substitusi. Nah, yang pertama di sini langkah yang pertama itu kita eliminasi 1 variabel. Jadi di sini kita eliminasinya nilai Z. Di mana nilai Z itu kita cari yang sama. Di mana ada persamaannya 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 30.000. Kemudian persamaan 2 ada 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 32.000. Nah, kita cari nilai yang harus sama dengan 3 agar kita dapat mengeliminasi. Langkah 3 ya seperti yang dibilang tadi langkah 1 dan 2 kita pakai metode eliminasi, kemudian langkah ini kita pakai metode substitusi. Jadi kita substitusikan nilai X-nya ke persamaan keempat. Jadi X-nya itu kita ganti dengan tadi nilai X-nya itu sama dengan 7.200. Jadi kita pakai 7 kali 7.200 ditambah 5 sama dengan
66.000. Kemudian hasil dari sini, hasil dari 7 dikali 7.200 kita tambahkan dengan nilai Y, kemudian kita operasikan, maka nilai Y-nya kita dapat yaitu 3.120. Nah, nilai Y-nya kita sudah dapat, kita lanjut lagi ke langkah yang keempat, yaitu kita substitusi nilai X dan nilai Y ke salah satu persamaan. Misalnya kita pakai persamaan ke 1 untuk kita mendapatkan nilai Z. Nah, kita sudah dapat tadi nilai X-nya 7.200, nilai Y-nya yaitu 3.120, maka kita masukkan ke persamaan 1, yaitu 2 dikali 7.200 ditambah dengan 3.120 ditambah dengan 3 sama dengan 30.000. Kemudian kita operasikan langkah demi langkah. Kemudian kita dapatkanlah nilai Z-nya yaitu 4.160. Jadi 4.160 ini kita dapatkan dari 12.480 dibagi dengan 3. Nah, jadi kita setelah mencari dari nilai X, nilai Y, kemudian kita dapatkan nilai Z yaitu 4.160. Nilai Z-nya ini ya 4.160. Jadi harga satu apel yaitu 7.200 karena apel tadi kita misalkan dengan X, sedangkan harga satu jeruk yaitu 3.120 karena tadi kita misalkan dengan Y. Nah, dan begitu pun dengan mangga yaitu 4.160 karena mangga tadi kita misalkan dengan Z. Jadi begitulah cara untuk mencari nilai dari X, Y, dan Z dengan menggunakan metode gabungan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Oke, nah, boleh silakan bertanya. Itu kan tadi kan Ibu jelaskan tentang langkah-langkah itu kan ada langkah, kemudian 2 langkahnya itu eliminasi, sedangkan 2 langkahnya substitusi. Pertanyaan saya apakah kami bisa pakai eliminasi dan 1 langkah eliminasi sedangkan 2 langkah substitusi atau tetap saja dengan apa yang dijelaskan? Oke, baik. Jadi kalian itu bisa pakai 3 langkah, kalian bisa pakai eliminasi, 1 langkahnya hanya substitusi juga bisa. Semua itu dari yang kalian anggap mudahnya yang mana, jadi senyamannya kalian ada. Kalian saja bahwa kalian mau pakai yang mana. Asal jangan semuanya itu kalian pakai eliminasi karena konteks yang kita bahas itu adalah metode gabungan. Jadi dia menggabungkan antara eliminasi dan substitusi. Bisa dimengerti Nona kalian? Bisa Ibu. Oh iya Nona. Yang lain? Bisa Ibu. Oke, jadi kalian sudah paham kan apa yang kita jelaskan? Kita akan masuk kepada pengerjaan soal. Tetapi tenang saja, kalian kerja soal itu secara berkelompok bukan per individu. Jadi Mercy, Benedictus, dan Gio dan Novalia satu kelompok. Echa, Anggi, Suci, dan juga Tian dan Maria, kalian satu kelompok. Ayo, duduk bentuk kelompoknya. Kelompok 1, ayo presentasikan di depan. Ayo maju berdiri. Kelompok 2 simak ya penjelasan dan dari kelompok 1. Terima kasih teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada materi dipersilakan. Presentasi dari kelompok kami kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Yang kembali ke tempat masing-masing. Ayo dipersilakan teman-teman. Dari pembelajaran kita tadi, dari definisi, bentuk umum, dan juga contoh soal sampai di soal-soal yang sudah Ibu berikan untuk diselesaikan secara berkelompok. Ibu minta salah satu menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Oke, Novalia silakan. Ya, jadi SPLTV adalah kumpulan 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang sama yang diselesaikan secara bersamaan untuk menentukan nilai dari variabel tersebut. Kemudian ciri-cirinya
yaitu yang pertama terdiri dari 3 persamaan linear, kemudian masing-masing persamaan memiliki 3 variabel yang sama seperti x, y, dan z, dan variabel-variabel tersebut berpangkat 1. Kemudian persamaan-persamaan tersebut diselesaikan secara bersamaan untuk menemukan nilai dari variabel-variabel tersebut. Ya, betul sekali. Beraplaus kepada Natalia. Aplausnya yang kencang dong. Ya, bagus. Jadi pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas itu masih sama sistem persamaan linear 3 variabel tetapi dengan metode penyelesaian yang berbeda yaitu metode substitusi. Ada pekerjaan rumah yang akan kalian selesaikan di rumah ya. Ibu taruh di sini, nanti ketua kelas tolong sebentar bagikan ke teman-teman semua ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Nona Natalia memimpin kita dalam doa. Seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan jaga kesehatan kalian ya agar kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Oke, Ibu pamit ya. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Siang Ibu.